Halo semuanya, kembali lagi bersama Dim Dim TV ya, Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan sharing lagi unit spring yang sudah mulai bukan sudah mulai ya, ini sudah langka dari dulu ini. Ini sudah unit legendaris. Jadi bagi teman-teman yang juga punya ini, berbahagialah, beruntunglah karena ini termasuk barang kolektor ya. Tapi hanya bagi para pecinta spring ya. Nggak tahu ya kalau pecinta AEG gimana. Nah, oke, langsung saja. Ini M249 unit machine gun. Nggak tahu ya kalau pemain-pemain di game tuh nyebut ini apa, tapi kalau saya sih biasa M249 ini nyebutnya. Senapan serbu. Tapi ini tentu saja spring ya, sekali kokang sekali tembak. Yang ini tentu saja peluru dummy ya, jadi tolong bapak-bapak di instansi terkait saya jangan digerebek ya, ini dummy nih Pak, terus terang aja jujur. Ini airsoft spring memakai BB 6 mm ya. Ini berasal dari lagi-lagi Cina ya, memang barang-barang Cina ini selalu. Kalau barang-barang Eropa tuh emang agak susah masuk ke sini, lebih banyak yang Cina memang. Ini mereknya Tianwen ya, ini sini tulisannya Tianwen. Kebetulan saya dapat bekas juga ini, jadi pemilik sebelumnya memang naruhnya sembarangan, jadi agak lapuk, jamuran. Waktu barangnya baru datang tuh lumayan ya, pembersihan besar-besaran unitnya ini, pemugaran lah istilahnya. Jadi memperkuat daleman, ganti sana sini, tembel sana sini, jadi biar kuat. Ini bahan plastiknya kuat, tapi kuatnya nggak di semua bagian ya. Nanti kita jelaskan lebih close up. Jadi ini waktu itu saya beli sudah lumayan lama ya, jadi dapatnya agak murah lah dapatnya. Cuma waktu itu istilahnya saya kan beli cangkangnya aja modelnya ya, beli cangkangnya karena dalemannya sudah kasihan sekali ngelihatnya. Jadi sudah perbaiki sana sini, repaint ulang, jadi lumayan juga habisnya ya. Untuk skala ini tidak 1:1 ya, tapi juga nggak 1/3/4 banget sih. Memang tidak skalanya 1:1, tapi untuk ukuran saya masih enak sih megangnya ya, jadi masih enak. Karena biasanya kan kalau unit spring yang tidak 1:1 itu biasanya dipegang itu selalu nggak enak di bagian popor nih biasanya, kadang agak begini. Tapi ini salah satu unit spring yang tidak 1:1 tapi masih enak dipakai untuk membidik, jadi seperti itu. Yang tidak 1:1 tuh pertama handguardnya ya. Handguardnya nih sebenarnya lebih panjang lagi, dan terutama di popornya. Popornya sebenarnya kurang besar lagi sedikit saja. Itu kalau saya lihat-lihat di unit real steel aslinya ya, di senjata aslinya itu. Lalu untuk warna ya, untuk warna itu kalau dari pabrikannya dia agak norak warnanya ya, warna-warna emas sama warna-warna kayu, terutama di handguard sama hand grip lalu dan popornya itu motif-motif kayu. Padahal di unit M249 aslinya kan tidak seperti itu. Jadi saya repaint ini, saya repaint sedekat mungkin lah dengan aslinya seperti itu. Jadi kombinasi distress metal dan hitam polimer. Nanti juga untuk repaintnya kita close up biar lebih gampang. Untuk magazinnya ini remake ya, box magazinnya remake. Sebenarnya magazinnya cuma kotak ini aja, jadi saya modif sedikit supaya kesannya seperti box magazine ya. Kalau untuk performa ini saya bikin seadanya ya, standar, karena ini saya pakai bukan untuk sukir able yang rutin, jadi ini sukir sesekali lah. Karena alasannya unitnya ini sudah susah didapat, jadi kalau kenapa-kenapa saat sukir mau nyari spare partnya sulit sekali.
Makanya saya tidak berani pakai sukir rutin. Jadi untuk sekali-sekali untuk flexing lah istilahnya ya, untuk numpang pamor gitu kan, kadang teman-teman, wih apa nih unit langka nih, jadi kayak gitu. Lebih banyak dipakai impresi sama foto-foto sini. Kalau main itu jarang sekali. Kalau dipakai main ini pun cuma BB 0,20 saja. Kalau 0,12 nih terbang ke surga dia BB-nya. Minimal 0,20 lah, karena pernya masih standar. Saya upgrade cuma dikompresi sama inbarnya saja. Selebihnya saya nggak berani aneh-aneh lagi. Soalnya kalau ada rusak tuh spare partnya sulit sekali dicari. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita close up ya, fitur-fiturnya apa saja yang bikin mana-mana saja mirip dengan real steel-nya, mana yang dummy, mana yang enggak. Jadi biar jelas. Oke, pertama kita bahas dari fitur-fitur seluruh bodinya ya, dari depan sampai belakang. Dari sisi kirinya dulu. Untuk outbar sorry. Untuk outbar memang mengikuti bentuk aslinya. Lalu untuk ini, nah ini namanya kalau di aslinya gas block ya, gas block namanya. Kalau di aslinya ini juga bisa diputar-putar, fungsinya untuk mengatur fire rate ya. Jadi misalnya kalau di sini fire rate-nya itu 100 peluru per menit gitu misalnya. Semakin ke sini semakin naik dia fire rate-nya. Nah, kalau segini misalnya 300 peluru per menit. Mentok sampai arah sebaliknya misalnya 500 peluru per menit. Nah, itu kalau di aslinya. Kalau di springnya ini nggak berpengaruh apa-apa, tapi tetap bisa diputar-putar dan bisa dilepas juga. Untuk tombol-tombolnya ini dummy semua, tidak berfungsi. Dan ada bipodnya di sini. Ya, bipodnya ini dia bersembunyi di handguard depannya. Jadi sembunyi dia. Tuh. Jadi untuk mengeluarkannya dipencet ini, terus dipencet. Nah, baru bisa. Ya, jadi ini berdiri seperti itu. Cuma ini untuk bipodnya kekurangannya dia bukan metal ya. Jadi ringkih. Untuk di aslinya handguardnya ini dia bukan metal, tapi seperti bahan polimer karena untuk menahan panas dari inbar di dalamnya kan kalau di aslinya. Tapi kalau ini semua murni ABS. Saya bedakan ngecatnya biar ada pembeda saja. Lalu ke sini ini levernya dummy. Untuk pelurunya juga dummy, tapi bisa dibongkar pasang juga ini. Ya. Ini ammo beltnya sama dummy roundnya dibeli terpisah ya, nggak dapat satu paket dengan unitnya waktu itu. Untuk box magazine-nya DIY dari karton ya. Teman-teman yang punya sumber daya lebih bisa pakai PVC biasanya biar lebih kuat. Untuk lubangnya ini, nah lubangnya ini biasanya kalau di aslinya itu tempat masuk magazine M4. Jadi kalau di senjata aslinya selain memakai ammo belt ini yang masuk, biasanya kan teman-teman yang familiar M249 ini dibuka di sini. Lalu ada celah untuk memasukkan ammo beltnya, sabuk pelurunya. Kalau tidak seperti itu bisa juga masuk kan mag M4 di sini. Itu kalau di senjata aslinya. Tapi kan jarang terekspos ya yang gitu-gitu. Kebanyakan pakai yang ammo beltnya seperti ini. Tapi untuk di unit spring ini cuma dummy aja nih, cuma sekedar hiasan aja. Terus yang ini, nah ini ada safety-nya. Safety-nya ini sama dengan aslinya. Ya, kalau ini on, kalau ini off, nggak bisa ditekan. Ya, mirip seperti aslinya memang. Untuk handguard, hand grip maksud saya sama. Untuk popor
Ya, popor di aslinya seperti polimer, karena untuk mengurangi beban juga. Kalau di unit springnya ini dia cara melepasnya dengan kuncian ini, sama seperti SIG 556, sama seperti AK47 yang baru keluar Desember kemarin nih. Sistemnya sama, kuncian popornya. Untuk tombol buka upper covernya juga dummy, ini tidak bisa dibuka. Dia model body belah dua, tapi di atasnya ini ada rail. Nah, kalau di aslinya ini kan tujuan railnya nih biasanya dipasang scope ekok ya. Biasanya M249 tuh pakai scope ekok. Jarang sih yang pakai iron sight-nya doang kalau di aslinya. Tapi ini pun kalau mau dipasangi scope juga agak sulit ya, karena ini Picatinny railnya nanggung, terlalu nanggung ini. Saya sudah nyoba dengan berbagai macam scope, selalu bentrok dengan nih pagar iron sight-nya ini, selalu bentrok dia di sini. Alangkah baiknya sih nanti dimodif, kalau teman-teman ada yang punya gini, ditambahkan lagi Picatinny rail di sini. Biasanya pakai aja Picatinny rail dari Mutilan AR15 atau M416-nya di Cobra atau aja. Sini ditempel bisa. Untuk iron sight-nya atau pisirnya bisa di adjustable, tapi tentu saja tidak berpengaruh kalau untuk airsoft. Ini untuk hiasan saja. Kalau ini di aslinya kan untuk range 100 meter, ini 300 meter ya, kurang lebih ya kalau gitu. Kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Untuk pisir depannya tidak adjustable dan juga tidak sama dengan aslinya. Ntar lu nggak mau fokus dia. Nah, dia tidak bolong, murni bolong gini aja, tapi ada tonjolannya sedikit semestinya kalau mau pisirnya biar mirip. Nah, cuma untuk bolongan di atasnya ini memang ada, karena untuk mengatur adjust pisir depannya kalau di aslinya. Tapi kalau yang ini springnya dia tidak berpengaruh, hanya hiasan saja. Nah, sekarang di sisi sebaliknya. Nah, untuk kokangan ya kurang lebih sama. Ini kalau di aslinya seperti ejecting portnya, tempat casing pelurunya keluar. Bukan casing peluru, casing amunisinya. Ya, jadi pelurunya akan keluar, terus casingnya wadah proyektilnya itu keluar dari sini. Tapi ini hanya hiasan saja, tidak bisa. Untuk airsoftnya ini magazinnya model kayak gini. Cuma karena sudah saya modif jadi magazine box, ini agak susah sih gininya untuk bukanya. Tapi sebelum ada boxnya ini, bukanya tinggal kayak magazine AR15 saja, gampang. Jadi set, ditarik habis itu. Nah, lalu ini namanya carry handle. Jadi kalau di senjata aslinya, karena unitnya ini berat ya, 6 kilo atau 8 kilo kayaknya waktu itu saya baca. Untuk carry handle di airsoftnya ini ABS ya, sayang sekali tidak metal. Jadi jangan coba-coba dipakai untuk membawa ini. Waktu belum diisi pemberat aja disarankan jangan dipakai untuk benar-benar menenteng. Apalagi ini sudah di-upgrade pemberat. Ya, jadi ini untuk hiasan saja. Kalau punya uang lebih sih silakan ke tukang bubut dibikinkan model metalnya ya. Tapi walaupun dia tidak metal, carry handle-nya nih ya bisa diputar-putar kayak gini sih. Jadi dia lebih fleksibel. Nah, ketika dibawa pun tidak usah takut khawatir dia akan patah gitu, karena bisa dibawa ke posisi aman atau secure seperti ini. Untuk trigger berat ya, kurang lebih beratnya sama nih kayak AK47-nya yang baru nih. Itu dah, biar kalian kebayang beratnya gimana. Untuk bagian atas ya, ini bolong-bolongnya maksudnya untuk gas panasnya biar keluar kalau di aslinya. Tapi kalau di airsoftnya hanya hiasan saja. Di bagian bawah ya tidak ada yang spesial, nothing special. Ya, jadi kurang lebih begitu ya untuk fitur-fiturnya. Oh ya, untuk popornya dulu. Untuk popornya kalau di aslinya ini ada tombol untuk membuka padnya di sini.
Jadi padnya ini bisa dibawa ke atas, dia fungsinya seperti shoulder rest. Jadi tempat alat bantu untuk menyangga senjatanya ini di bahu kalau di senjata aslinya. Biar lebih ringan lah kalau kita bawanya ini nggak sambil tiarap seperti itu. Oh, tapi ini untuk di unit springnya dia hanya dummy ya, sudah fix ini, nggak bisa dilepas. Sekarang untuk repaintnya. Nah, untuk repaintnya itu yang di bagian-bagian yang isi baret-baret silver ini, komposisi catnya itu adalah, oh ya semuanya sama seperti video AK47 saya sebelumnya, urutan catnya selalu yang pertama adalah PP primer, itu nomor 1. Terus yang kedua Black Dove. Terus yang ketiga Clear Dove. Yang keempat baru baret-baret silvernya dengan teknik yang sama, memakai sarung tangan. Jadi catnya disemprotkan di sarung tangan, baru digosokkan langsung. Tuh. Bedanya sama yang hitam biasa ini aja apa? Bedanya cuma gak isi silvernya doang. Jadi urutannya cuma 3. PP primer, Black Dove, dan yang terakhir Clear Dove. Itu aja. Dan untuk hijau Mac box-nya itu hijau Green Army ya. Tentu saja ditutup dengan Clear Dove juga. Nggak isi PP primer karena ini bukan plastik. Nah, fungsinya PP primer tuh kalau dia bahan awalnya tuh plastik. Kalau bahannya plastik, dasarnya harus selalu PP primer. Itu aja. Oke, baik, jadi sekian ya untuk reviewnya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya terkait unit spring, AEG, maupun unit-unit langka lainnya ya. Stay tune on Dim Dim TVTM. Om Santi 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 Om.